Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PPR, Podcast Public Relation. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Alia. Kali ini saya ditemani oleh Marisa. Halo Sobat PPR semua, saya Marisa. Di episode perdana kita dan di podcast ini, kita akan ditemani oleh narasumber hebat loh, yaitu Teh Nurhayati. Nah, beliau ini pernah menjabat sebagai Presiden Kesekes di tahun 2020 loh. Wah, keren banget ya. Pastinya dong. Di podcast kali ini kita akan berbincang bersama Teh Nur mengenai ekonomi Islam. Langsung saja yuk kita sambut. Halo Teh Nur. Halo juga semuanya, salam semangat untuk hari ini. Salam kenal ya, saya Siti Nurhayati, biasa dipanggil Nur Orhaya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang ekonomi syariah. Oke, baiklah. Seperti yang kita tahu nih, ekonomi syariah ini merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yang tujuannya adalah tentu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dengan bergantung pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, di Indonesia sendiri, pergerakan membumikan ekonomi syariah dilakukan dengan cara memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, yang tentunya harus diperjuangkan melalui upaya yang melibatkan segala stakeholder, dan juga mereka yang peduli terhadap pembumian ekonomi syariah harus saling bantu dan melengkapi dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Nah, seperti itu ya kira-kira teman-teman garis besarnya tentang ekonomi syariah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, kita bisa dengarkan dari Teh Nurhayati. Berbicara tentang ekonomi syariah atau Islamic Finance, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa pondasi ekonomi Islam atau ekonomi syariah selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis. Menurut buku Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam oleh Muhammad, bahwasanya ekonomi syariah telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah sistem ekonomi. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Teh dari kolom question di Instagram Kasaikes. Pertanyaan pertama dari Umu Atiyah 5_. Pertanyaannya ialah, ekonomi syariah itu apa sih? Jika mengutip dari buku Ekonomi Syariah oleh Yoyok Prasetyo bahwa pengertian ekonomi syariah itu sama dengan ekonomi Islam, yang membedakan hanya perspektif setiap pakar yang mendefinisikannya. Jika memang ekonomi syariah selalu berpondasi pada Al-Quran dan hadis, maka menurut saya adalah ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Tuhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari irwan.ii, yaitu seberapa pentingkah kita untuk mempelajari ekonomi syariah? Berbicara tentang ekonomi syariah dan berbicara tentang berapa pentingnya kita sebagai mahasiswa muslim untuk mengetahui bahkan mempelajari ekonomi syariah. Bahwasanya alasannya itu adalah pentingnya belajar ekonomi syariah untuk mewujudkan integritas sebagai muslim yang kafah sehingga keislamannya tidak diragukan lagi. Dan mempelajari ekonomi syariah itu akan membuat kita sebagai mahasiswa muslim tak lagi bergelut pada ekonomi konvensional. Selain itu, alasan ilmu ekonomi syariah itu sangat penting adalah menambah nilai ibadah, mendukung kemajuan ekonomi Islam, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta belajar ekonomi syariah itu untuk memperkuat pengamanan sosial. Lalu ada pertanyaan juga dari Supriyatna_Syafiq Pratama 21. Mengapa masih belum banyak masyarakat yang menggunakan bank syariah? Padahal mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Apa solusinya? Oke, next. Mengapa sih masih belum banyak masyarakat yang menggunakan bank syariah? Sedangkan teman-teman semua pasti sudah tahu bahwasannya Indonesia menjadi negara yang mayoritas beragama Islam. Dan bagaimana sih solusinya? Oke,
Ada beberapa sebab mengapa sampai saat ini masyarakat muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Bisa jadi masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah itu sendiri. Atau bisa jadi adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Bisa terjadi juga beberapa hal yang dapat terjadi, mungkin fasilitas terkait kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah, ya kan? Atau mungkin bisa dikarenakan pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Serta ada juga mungkin yang belum adanya pengetahuan yang memadai tentang pentingnya transaksi syariah dari sisi agama. Artinya adalah bagaimana cara kita sebagai komunitas ekonomi syariah, kita sebagai ekonom muda ya, yang mana kita punya prinsip untuk bisa mensyiarkan ekonomi syariah atau membumingkan ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Artinya kita harus lebih masif kembali dan kita harus progres serta kontribusi, bahkan bisa juga bekerja sama dengan beberapa lembaga filantropi atau bisa juga kita bekerja sama dengan lembaga inklusi keuangan itu sendiri. Next, ada pertanyaan dari bhaki_20. Bagaimana urgensi dan peran ekonomi syariah untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi? Oke, nah teman-teman semuanya berbicara tentang generasi muda saat ini dan teman-teman semua ini bisa membuat gerakan-gerakan yang sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa membumingkan ekonomi syariah sehingga edukasi-edukasi ekonomi syariah itu bisa nyampe ke masyarakat umum. Tentunya ya. Jadi teman-teman semua bisa mengadakan berbagai event, basis sosial ataupun yang lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana peran generasi muda bisa bekerja sama dengan lembaga inklusi keuangan untuk membumingkan ekonomi syariah lebih masif kembali. Nah teman-teman semuanya, kalau berbicara tentang peran keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi nasional di Indonesia itu sendiri, pada tanggal 25 Agustus 2021 adanya kegiatan The Annual Islamic Finance Conference yang kelima, yaitu membahas tentang masalah utama keuangan Islam, ya, ekonomi dan pembangunan di Indonesia itu sendiri, yang mana peran keuangan syariah dalam menopang pemulihan ekonomi itu adalah pertama untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua yaitu stabilitas keuangan, yang ketiga pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif. Nah dari peran-peran tersebutlah yang mana kita sebagai generasi muda juga bisa berperan, artinya memasifkan dari ketiga peran tersebut. Berbicara tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, bahwasanya menunjukkan kemajuan yang patut kita syukuri dan apresiasi, di mana perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoretik atau normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis atau aplikatif. Dan kini kita merasakan betapa ekonomi syariah tidak hanya menjadi menara gading, melainkan sudah lebih membumi dan lebih aplikatif. Nah, pemikiran fikih muamalah pun misalnya ya sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer. Artinya di sini ekonomi syariah sudah mulai berkembang dan maju di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari nurfadilah.enca. Pertanyaannya ialah, mengapa harus ekonomi syariah? Bagaimana ekonomi syariah menghadapi era society 5.0? Oke, next kita ke poin terakhir, yaitu ada pertanyaan nih, mengapa sih harus ekonomi syariah? Bagaimana ekonomi syariah menghadapi era industri 5.0? Jika pertanyaan pertama mengapa harus ekonomi syariah, kenapa kita harus memilih jalan yang salah? Kalau misalkan ekonomi syariah menurut kita itu lebih baik, kenapa enggak kita beralih dari sekarang dari konvensional ke syariah? Artinya buat generasi muda, apalagi komunitas ekonomi syariah, atau bahkan kita sebagai umat muslim, mari kita jauhi hal-hal yang berbau dengan riba, hal-hal yang berbau dengan kesesatan. Artinya kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui apa bedanya konvensional dan syariah, mari kita beralih mulai dari sekarang kita gunakan yang berbasis syariah.
Dan selanjutnya berbicara tentang bagaimana ekonomi syariah menghadapi era industri 5.0, bahwasanya Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Artinya, misalkan nih ada contoh aplikasi yang akan diterapkan oleh pemerintah dengan adanya konsep peradaban baru. Artinya di sini kita harus bisa bersaing di era industri 4.0 dan di era industri 5.0 kita harus bisa lebih membumingkan basis teknologi dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke sobat semuanya, mungkin itu penyampaian dari saya berbicara tentang ekonomi syariah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita sebagai generasi muda terus membumingkan ekonomi syariah dan lebih masif lagi serta bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga inklusi keuangan. Mari edukasi masyarakat dengan basis ekonomi syariah. Untuk generasi muda yang sekarang lagi berjuang untuk ekonomi syariah, tetap semangat, jaga kesehatannya, terus berjuang, jangan menyerah dalam membumingkan ekonomi syariah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa kepada pendengar setia PPR. Semoga kita bisa ketemu kembali dan kita bisa bincang-bincang lagi tentang ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia mendengarkan podcast Public Relation. Jangan pernah berhenti berjuang, selalu membumikan ekonomi Islam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.